Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk bab pertama, larutan dan koloid ya, materi kimia kelas 12 semester 1, kurikulum merdeka. Ya, adik bisa buka bukunya halaman 10 ya dek ya. Kita langsung saja soal nomor 1. Menurut Arrhenius, H2C2O4 termasuk asam karena, ya, di dalam asam oksalat H2C2O4 ini kalau terion jadi apa? Terion menjadi 2H+ dan C2O4 2-. Nah, inilah alasannya kenapa H2C2O4 sebagai asam Arrhenius, karena melepas ion hidrogen di dalam air ya, terhidrolisis. Oke, manakah yang tepat? Melepaskan ion H+ saat dilarutkan dalam air. Jawabannya adalah poin C. Lanjut ya ke soal nomor 2. Pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi yang tepat adalah, saya tulis ulang di sini ya dek. Ada PO4 3- ditambah dengan H2O menghasilkan HPO4 2- ditambah dengan OH-. Selanjutnya pada persamaan kedua ada HCO 3- ditambah dengan HCl menghasilkan H2CO3 ditambah dengan Cl-. Untuk pasangan asam basa konjugasi itu selisihnya harus 1H. Ya, misalkan sebagai contoh di sini PO4 3- itu berpasangan dengan HPO4 2-. Ini karena kekurangan 1H maka dikatakan basa. Ini kelebihan 1H maka dikatakan asam konjugasi. Selanjutnya H2O berpasangan dengan OH-. Di sini kelebihan 1H maka dikatakan asam. Di sini kekurangan 1H ya. Jadi selisihnya 1. Nah, ini kekurangan 1H maka dikatakan basa konjugasinya. Jadi pasangannya adalah PO4 3- dengan HPO4 2-. Ada enggak? Ada langsung ya, jawabannya adalah poin B, atau H2O berpasangan dengan OH-. Tidak ada ya, ini H2O dengan HPO4 2-, ini salah ya. Nah, atau bisa juga untuk reaksi yang kedua, HCO 3- berpasangan dengan H2CO3, selisihnya 1H. Di sini kekurangan 1H maka dikatakan basa. Di sini adalah asam konjugasinya. Selanjutnya HCl berpasangan dengan Cl-. Di sini kelebihan 1H maka asam, maka nanti sini pasangannya adalah basa konjugasi. Nah, ini Cl- harusnya dengan HCl- ya, maka ini salah. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Di antara molekul berikut yang dapat bertindak sebagai basa Lewis. Ya, basa Lewis adalah zat yang bisa mendonorkan PEB-nya. Ya, jadi adik carilah atom pusat yang bisa mendonorkan PEB. Jadi harus ada PEB-nya ya. Nah, contoh untuk BF3 ini intinya semuanya terpakai untuk mengikat F ya. B terikat F-nya ada 3. Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. F itu golongan 7 kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, B itu golongan 3. Karena F nyumbangin 1, maka B juga nyumbangin 1. 1, 1, 1. Semua intinya terpakai. Tidak ada PEB di inti. Maka A tidak bisa sebagai basa Lewis. Selanjutnya kita masuk ke poin B. Untuk CO2 itu strukturnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah struktur Lewisnya. Sedangkan C-nya itu golongan 4 ya, maka kalinya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di inti juga tidak ada PEB. Semua kakinya terpakai untuk berikatan, maka B juga salah. Untuk C, NH3, kita lihat ya, N mengikat, H-nya ada 3. H itu golongan 1, sedangkan N itu adalah golongan 5. Karena H nyumbangin 1, maka N juga nyumbangin 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, inilah yang dikatakan PEB. Ya, maka dari itu NH3 itu dapat bersifat sebagai basa Lewis. Nanti dia mendonorkan PEB-nya. Ya, itulah yang dikatakan basa Lewis. Oke ya, jawabannya C. Next, kita masuk ke soal nomor 4.
Perhatikan beberapa sifat larutan berikut. Sifat larutan asam sulfat. Iya, asam sulfat itu adalah H2SO4. Asam sulfat itu kalau terhidrolisis jadi apa? 2H+ dan SO4 2-. Karena melepas H+, maka asam sulfat ini dikatakan asam. Sifatnya asam ya. Dan asam sulfat itu adalah asam kuat. Nah, karena dia asam, otomatis pH-nya lebih kecil dari 7. Kita cek poin ke-1. Bereaksi dengan magnesium menghasilkan garam dan gas hidrogen. Betul ya. Ini ada asam sulfat H2SO4 direaksikan dengan magnesium, nanti akan menghasilkan garam apa, Dek? Garam magnesium sulfat dan melepas gas hidrogen. Ini ya reaksinya ya. Berarti 1 betul, yang ada satunya betul ya. 1, 2. Nah, kita cek poin 3 atau 4. Poin ketiga, dapat memerahkan lakmus biru. Betul ya, Dek ya. Karena ini asam, maka lakmus biru menjadi merah. Coba kita cek poin keempat ya. pH-nya lebih besar dari 7. Ini adalah sifat untuk basa. Maka salah ya. Oke. Next kita masuk ke soal nomor 5. Cermati tabel trayek pH beberapa indikator asam basa berikut ya, Dek ya. Suatu sampel larutan uji menggunakan beberapa indikator. Hasil pengujian sebagai berikut. Berwarna biru saat ditetesi indikator bromtimol biru. Bromtimol biru itu mana? Ini bromtimol biru. Pada saat menghasilkan warna biru, pH-nya 7,6. Begitu, Dek. Kayak gini. Berarti pH-nya 7,6. Biru tuh di kanan, maka ke arah kanan. Selanjutnya, berwarna merah saat ditetesi indikator fenoktalein. Fenoktalein berwarna merah di kanan juga ya. Maka nanti pH-nya 10 ke kanan. Selanjutnya, berwarna kuning saat ditetesi metil merah. Metil merah warnanya kuning, maka 6,3 ke sisi kanan juga. Selanjutnya, berwarna kuning kalau ditetesi metil orange. Kuning tuh di sini 4,4 di sini ya, ke arah kanan juga. Nah, karena kuning kan di kanan. Ya, kita vertikalkan ya. Ini kita vertikalkan, ini kita vertikalkan, ini kita vertikalkan. 1 irisan, 2 irisan, 3 irisan, 1, 2, 3, 4. Ada 4 irisan. Ya, maka nanti pH-nya lebih besar dari 10. Apakah Aki? Aki itu adalah asam sulfat ya. Asam sulfat maka asam lah. Kalau pH lebih dari 10 maka artinya larutan tersebut bersifat basa. Air jeruk itu juga asam, maka salah ya. Cuka dapur itu adalah CH3COOH, ini juga asam asetat. Asam bromida itu adalah HBr, ini asam. Natrium hidroksida, betul ya dia, NaOH itu adalah basa. Next ya, kita masuk ke soal nomor 6. Sebanyak 250 ml asam sulfat H2SO4 ya, 0,05 m, pH-nya berapa? Ya, asam sulfat itu adalah asam kuat, H+, rumusnya adalah A dikalikan M. A-nya itu adalah valensi asam. Jumlah H-nya ada 2, Mbak. Kita masukkan di sini jumlah H-nya 2. Konsentrasinya 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Berarti 2 kalikan 5 itu 10 kali 10 pangkat min 2. Maka artinya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, maka nanti pH-nya berapa? pH-nya adalah 1 min log 1. Satunya ke sana ya. 1 min log 1 ya. Log 1 itu 0, maka pH-nya 1. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Sebanyak 10 ml kalsium hidroksida ya, CaOH2. Ini sebanyak 10 ml dengan kadarnya adalah 6,7%. Diencerkan ya, diencerkan hingga maka diketahui P2-nya itu adalah 500 ml. Jika massa jenis larutan itu Rho ya, Rho-nya adalah 2,21 gram per mili. Harga pH yang sesudah encer ya.
Berapakah pH setelah encer? Berarti adalah soal pengenceran. Pengenceran itu rumusnya apa, Dek? M1 kalikan V1 sama dengan M2 kalikan V2. Nah, ini V1-nya kan 10 ya. Asam asetatnya diambil 10. Nah, apa rumusnya konsentrasi, Mbak? Kalau ada kadar dan massa jenis, rumusnya konsentrasi bisa pakai rumus Rho dikali 10 dikali persentase dibagi MR. Saya akan hitung di sini ya. Massa jenisnya itu 2,21 dikalikan 10, persentasenya itu 6,7. Kita bagi dengan MR-nya. MR-nya itu 74. Gitu ya, kita akan hitung coba. Ya, ini hasilnya adalah 2M ya, Dek ya. Saya masukkan konsentrasi awalnya yaitu 2 molar. Konsentrasi yang sudah encer belum tahu, diencerkan sampai 500 mili. Ini hilang sisa 50 ya. Maka nanti M2 sama dengan 2 dibagi 50. Ya, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2M. Inilah konsentrasi kalsium hidroksida yang sudah encer ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari pH karena dia adalah sebuah basa. Ini basa kuat ya, karena golongan 2. Maka nanti rumusnya OH- itu adalah B dikalikan M. Valensi basanya itu adalah 2 ya. Ini OH-nya ada 2. Maka 2. Konsentrasinya berapa yang sudah encer? 4 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau OH- nggak bisa langsung ke pH. Adik cari POH-nya dulu. POH-nya adalah 2 min log 8 gitu ya, Dek. 2 min log 8. Nah, maka nanti pH-nya sama dengan 14 kurangi POH. 14 dikurangi 2 min log 8. 14 kurangi 2 itu adalah 12. Min sama min itu jadi plus 12 plus log 8. Jawabannya adalah B. Next ya, kita ke soal nomor 8. Urutan asam dari yang paling kuat. Nah, gini deh. Kalau ada nilai Ka, asam yang kuat itu artinya Ka-nya semakin besar. Nah, dari yang paling kuat ya, maka cari Ka yang besar ke kecil. Dari asam yang paling kuat ya, maka adik carilah Ka dari besar ke kecil. Siapa yang paling besar? Itu adalah ini ya, min 4 ya pangkatnya ya. Lebih besar ini ya. Maka asam HF lebih besar daripada asam HCOOH. HCOOH lebih besar daripada ini ya. Nih, CH3COOH. Asam CH3COOH lebih besar daripada HCN. Inilah urutannya. Dari yang paling kuat ya. Salah. HF, HCOOH, CH3COOH sama HCN. Jawabannya D. Nomor 9. Fenol merupakan asam lemah dengan rumus C6H5OH. Pada suhu tertentu asam ini memiliki tetapan ionisasinya, berarti Ka-nya ya D. 1,3 kali 10 pangkat min 10. Derajat ionisasi itu alfa ya. Nah, harga pH-nya, oke. Kita mencari pH. Nah, ya, ini adalah asam lemah ya. Maka nanti rumus H+, karena ada alfa ya, bisa pakai alfa kalikan M. Alfanya berapa? 0,01%. Maka 0,01 saya bagi 100. Nah, konsentrasinya mana Mbak? Kita cari ya. Alfa itu rumusnya adalah akar Ka per M, begitu deh. Nah, berarti biar akarnya hilang, maka kedua ruas kita kuadratin ya. Maka alfa kuadrat dikalikan dengan M sama dengan Ka. Alfanya itu 0,01 atau 10 pangkat min 2%, itu berarti kan dibagi 10 ya. Maka 10 pangkat min 4 jadinya. Kuadrat
dikali dengan M-nya tidak tahu, Ka-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 10. Maka nanti nilai M-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 10, kita bagi dengan 1 kali 10 pangkat min 8 ya ini ya. Oke, maka konsentrasinya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 2. Ini kita bagi, dikurangi ya. Maka konsentrasi yang sudah encer itu adalah 1,3 kali 10 pangkat min 2. Oke, 10 pangkat min 2 dibagi dengan 100 itu adalah 10 pangkat min 4 dikali 1,3 kali 10 pangkat min 2. Maka 1,3 kali 10 pangkat min 6. Ya, kita peroleh nilai pH-nya adalah 6 dikurangi log 1,3. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Ya, lanjut ya ke soal terakhir nomor 10. Pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan. Larutan pertama itu ada NaOH. NaOH 0,1 M. Sedangkan larutan kedua itu ada NH4OH. Sama ya, konsentrasinya 0,1 M. Jumlah ion OH- dalam kedua larutan adalah sama. Nah, ini tidak yang untuk NH4OH. Ya, sama ya, betul ya, Dek ya. Kalau NaOH jika kita ionkan itu jadi apa? Jadi Na+ dan OH-. Nah, ini juga sama ya, NH4OH kalau kita ionkan jadinya NH4+ dan OH-. Nah, kita lihat ya untuk poin A, jumlah ion OH- dalam kedua larutan adalah sama. Ya, walaupun jumlah OH-nya masing-masing terion menjadi satu ya. Jadi satu nih, terion satu, tetapi NaOH itu adalah senyawa basa kuat ya. Kalau basa kuat maka terion sempurna. Sedangkan NH4OH itu adalah basa lemah, tidak terion sempurna. Maka nanti jumlah ion OH- lebih besar untuk NaOH daripada NH4OH. Jadi tidak sama ya, intinya ya, salah. pH larutan NaOH lebih besar daripada NH4OH. Nah, ini betul. Pada konsentrasi yang sama ya, yang sama-sama 0,1 M, ini adalah basa kuat, ini adalah basa lemah, otomatis nanti basa kuat pH-nya lebih besar, mendekati 14 gitu ya. Oke, poin B itu betul ya, jawaban yang tepat adalah B. Ya, terima kasih perhatiannya, simak pembahasan video matkim privat lainnya ya. Assalamualaikum.